duka penduduk Jepang dari Olimpiade Tokyo. Ini adalah cerita lain dari pesta olahraga. Olimpiade Tokyo, pesta olahraga sejagat ini sepi dan nyaris terlupakan sebab pelaksanaannya tanpa penonton. Saat dibuka, kembang api menyala dalam upacara pembukaan Olimpiade Tokyo. Namun acara bergengsi ini hanya dihadiri oleh sekitar 1.000 tamu VIP akibat adanya pandemi COVID-19. Tentunya ini berbeda dengan pembukaan Olimpiade sebelumnya di Rio de Janeiro, Brazil yang dihadiri oleh 50.000 penonton. Sungguh sangat luar biasa. Olimpiade Tokyo sedianya menjadi simbol bagaimana dunia telah berhasil mengalahkan pandemi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bagi banyak jurnalis, atlet, delegasi di Tokyo, pembatasan terasa semakin ketat. Sebab kasus COVID-19 ini di Jepang mengalami peningkatan yang cukup tinggi sejak diadakannya pagelaran Olimpiade. Di minggu awal Olimpiade, kasus COVID-19 di Jepang naik 87% menjadi 937.000 lebih kasus. Bahkan penambahan kasus COVID-19 yang mencapai 2.848 di Tokyo pada Selasa 27 Juli 2021 adalah kasus yang tertinggi di Jepang. Meski demikian, Ketua Panitia Penyelenggara Olimpiade Tokyo, Toshiro Muto, sempat membantah. Ia menyebut lonjakan COVID-19 di Jepang tidak terkait langsung dengan Olimpiade. Pernyataan Toshiro Muto ini berbanding terbalik dengan pengetatan di Jepang. Semua orang termasuk atlet terisolasi di kamar hotel masing-masing. Ini menunjukkan betapa tegangnya berada di dalam gelembung Olimpiade di Tokyo. Semua orang dari luar Jepang harus melakukan karantina sebelum tiba di Tokyo. Dan butuh beberapa tes PCR negatif. Jurnalis BBC Lourdes Heredia melaporkan ketika tiba di Tokyo, para jurnalis harus menjalankan karantina di hotel selama 3 hari dan setiap hari harus melakukan tes PCR. Aturan pembatasan memperbolehkan pergi keluar hotel hanya selama 15 menit per hari, bahkan hanya untuk sekedar membeli makanan ataupun minuman. Jika di Jakarta 20 menit dihitung dari saat memulai makanan, maka itu tidak berlaku di Jepang. 15 menit dihitung dari sejak keluar hotel. Atlet dan jurnalis juga tidak diperbolehkan mendatangi restoran selama 14 hari pertama. Layanan pemesanan online diperbolehkan. Tentunya menjadi sangat repot karena semua aplikasi pemesanan online berbahasa Jepang. Jika Anda saat ini sedang berada di sekitaran Olimpiade Tokyo, Anda akan merasakan langsung bahwa satu-satunya jendela ke dunia luar adalah 15 menit per hari. Tentunya dari pintu keluar hotel. Penduduk Tokyo juga tak nyaman menerima semua pendatang ini. Beberapa surat kabar di Jepang memberitakan hal-hal yang diduga pelanggaran dari Olimpiade. Salah satu media di Jepang menulis pada 16 Juli, delegasi dari Kuba harus menunggu di dalam ruangan di kantor bandara sebelum mereka mendapatkan hasil tes COVID mereka. Para atlet menggunakan kamar kecil yang sama dengan petugas bandara dan berpapasan dengan jarak yang sangat dekat sampai-sampai badan mereka bersentuhan di koridor dan tangga bandara. Penduduk Tokyo, Jepang kepada wartawan mengatakan bahwa Jepang telah kalah dalam pertarungan melawan COVID-19 di Olimpiade Tokyo ini. Jauh sebelumnya, penduduk Jepang sangat gembira menjadi tuan rumah Olimpiade. Mereka bahkan sudah membeli tiket masuk ke arena Olimpiade. Namun saat akhirnya digelar di tengah pandemi ini, mereka merasakan seperti sedang berkonflik dengan diri sendiri. Penduduk Jepang terpaksa di dalam rumah mereka masing-masing selama pagelaran Olimpiade ini. Dampak ekonomi yang mestinya dirasakan langsung oleh warga Tokyo dengan kehadiran puluhan ribu penonton dari berbagai belahan dunia justru tidak terjadi. Penduduk Jepang juga merasakan kesedihan karena tidak bisa menerima kehadiran penonton seperti seharusnya.
Sebab dalam budaya Jepang menyambut tamu sembari menyajikan teh adalah suatu kehormatan bagi mereka. Pada 2019 lalu, Jepang sudah siap. Sebagian besar gelanggang telah selesai dibangun lebih cepat dari jadwal. Permintaan tiket juga tinggi. Bahkan Komite Olimpiade Internasional menyebut Tokyo sebagai tuan rumah paling siap dalam sejarah Olimpiade. Namun dengan menyaksikan gelanggang olahraga yang kosong, wartawan BBC menyebutkan mirip film futuristik distopia. Bisa dibayangkan, lapangan, pepohonan, gedung-gedung, semua tertata rapi. Semuanya telah dipersiapkan untuk menyambut massa. Semuanya direncanakan dengan presisi, tapi semuanya kosong. Seperti setting dalam film-film fiksi ilmiah. Pemerintah Jepang telah melakukan yang terbaik, namun gelombang COVID yang tidak bisa diduga ini telah mengubah semuanya. Jika mungkin, saat ini normal kembali, Jepang mesti diberikan kesempatan kembali agar luka penduduk Jepang, khususnya di Tokyo, dapat terobati.